Oke. Mudah-mudahan sudah semua bisa melihat presentasinya semua. Presentasi pertama kita akan mulai dengan Payment Card Industry Data Security Standard tentang metodologi ataupun terminologi PCI sebelum kita masuk ke inti dari subjek training itu, yaitu bagaimana PCI DSS dapat membantu mengurangi masalah atau keamanan dalam melakukan sehari-hari pekerjaan jarak jauh atau yang sekarang disebut work from home. Sudah ditampilkan, Google Glaze? Halo, ini ya. Slide-nya muncul kan ya? Oh, belum lihat. Udah di-sharing padahal. Mungkin sudah muncul. Udah muncul kan? Sudah. Oke. Kita masuk ke halaman pertama, ya. Kita lihat halaman yang menginformasikan tentang terminologi payment card industry. Ya. Payment card industry itu singkatan. Lagi buka spreadsheet ini nggak, Teh? Halo. Kalau ada yang belum terlihat presentasinya, mohon diinformasikan. Apa? Enggak kok belum. Beda nih. Biarin aja itu nggak apa-apa. Cuma cara penyajiannya betul nggak? Maaf Pak, tolong di-mute ya itu. Mohon di-mute, acara akan segera dimulai. Oke, terima kasih. Kita mulai dengan sebelum ini kita mohon dipersilakan untuk videonya masing-masing di on dalam waktu sekitar 10 detik ya untuk capture snapshot sebagai recording kami, karena session ini di sejak awal sedang direkord ya, jadi untuk menjadi file kami. Silakan masing-masing di 10 detik saja. Oke, terima kasih. Ada semuanya sudah? Oke. Oke. Gimana Ibu Gladys, sudah bisa dilihat semuanya sebagai file? Sebentar. Masih ada banyak yang baru masuk. Oke. Mungkin kita tunggu 1 menit, 2 menit. Just let me know ya, Miss Gladys, kalau udah semua di capture. Oke, selamat siang semuanya. Oke, gimana Bu Gladys?
Seharusnya bagian yang recording udah semuanya udah ini sih, Oke, udah di data. oke, terima kasih. Bisa kita mulai sekarang? Oke. Mudah-mudahan sudah semua hadir ya, Ibu Gladys. Iya. Oke, kita mulai dengan PCI DSS terminologi ya, di halaman kedua ya. Oke, Payment Card Industry Data Security Standard. Kita untuk sebelum jauh mempelajari ini, kita harus mengenal istilah-istilah atau terminologi dari Payment Card Industry Data Security Standard, atau disingkat Payment Card PCI DSS. Ya. Pada halaman ini kita bisa melihat bahwa apa itu yang dinamakan card holder. Card holder itu adalah individual yang diauthorize untuk menggunakan payment card, ya, secara legal dari payment card itu tersendiri yang disebut ya, di mana payment card itu dikeluarkan atau yang mengeluarkan payment card itu apa? Yang mengeluarkan kartu atau payment card itu disebut issuer, ya. Issuer adalah suatu entity, bisa bank, bisa organisasi, yang meng-issue payment card untuk card holder. Jadi dia merilis kartu-kartu, memproduksi kartu untuk memegang kartu, ya, yang disebut juga card holder. Example dari entity ini adalah bank. Adalah istilah yang lainnya disebut merchant. Merchant is any company, jadi suatu ya perusahaan atau company yang menerima, mengaccept payment card. Ya, jadi merchant itu menerima atau diberi fasilitas payment card. Ya, kalau dulu zaman dulu adalah ya cash keras, zaman sekarang dibungkus oleh teknologi. Ya, jadi dalam bentuk apa? Kartu untuk bayar namanya ya. Dan kita juga mengenal di sini istilah acquire. Acquire adalah merchant bank. Jadi suatu entity atau organisasi, whatever you say ya, yang maintain relationship, jadi ada mempunyai relation dengan merchant, sehingga dia bisa mengakses suatu payment card dan memproses dari transaksi itu, yang didefinisikan oleh payment brand. Apa itu payment brand? Nanti sebutkan slide berikutnya. Mohon di mute ya. Oke. Next slide. Setelah halaman pertama, kita mengenal halaman berikutnya, yaitu terkait dengan terminologi dari PCI DSS yang disebut account data. Jadi account data itu mengkonsis suatu card holder data atau dan sensitive authentication data. Nah, kalau Ibu lihat atau Bapak lihat di account data itu ada mungkin pernah lihat ada 16 digit di depan kartu itu. Ada juga yang tertulis expired date atau service code atau ada tanda chip di atasnya itu, kita bisa bilang di situ card holder data ya, dan sensitive data. Kalau sensitive data biasanya ada di halaman back card ya, di halaman belakang dari kartu. Sedangkan account PAN atau 16 digit service code atau chip itu ada di bagian depan dari kartu. Ya. Card holder data singkatan dari CHD ya adalah at the minimum card holder data itu yang seperti saya bilang disebut juga full PAN. Ya, PAN itu singkatan dari primary account number. Itu yang kita di sisi kiri kita lihat tuh ada 16 digit ya, 16 angka itu disebut PAN ya. Jadi kalau halaman depan dari kartu disebut
16 digit disebut primary account number. Ya, jadi cardholder data may also appear, jadi bisa ditampilkan dalam bentuk full PAN plus any of the following. Biasanya ditambahin ada cardholder name, jadi nama ibu atau nama bapak ditaruh di depan, ya. Expired date atau service code ditaruh juga di halaman depan dari kartu tersebut, ya. Sedangkan sensitive authentication data dari ESG suatu penting karena terkait dengan security. Mohon di mute ya. Oke. Iya. Nggak paksa. Nikah kan juga bisa mau dia. Udah tahu. Nah, kalau mau ikut nyusul nggak apa-apa, jam 9, jam 10. Ngopi-ngopi di situ. Oke, terima kasih. Mohon di mute karena suaranya terdengar. Oke, sensitive authentication data atau SAD adalah security related information. Informasi penting terkait dengan sistem keamanan yang tertera dalam card itu. Salah satu contohnya adalah CVV, singkatan dari Card Verification Value, ya. Nah, ini selain CVV ada yang di belakang kartu itu yang di mandated stripe itu ada mengandung data yang namanya full track data. Ya, ada PIN ya juga, PIN block terutama ya. Itu sangat bahaya sekali ya. Jadi terminologi ini saya informasikan untuk Bapak dan Ibu karena ini adalah istilahnya informasi-informasi yang kita harus ketahui karena itu perlu diproteksi dengan maksimum karena itu menyangkut electronic payment, berarti jadi uang yang berelektronik ya. Jadi mungkin kita tidak tahu sebelumnya, kita mulai belajar untuk mengetahui. The next-nya adalah disebut juga Cardholder Data Encryption, ya, disebut CDE. Jadi suatu encryption, suatu ruang lingkup, di mana ruang lingkup itu bisa organisasi, bisa company, bisa bank, bisa apapun, atau permissions yang diantaranya ada people, proses, dan teknologi yang men-store atau memproses atau mentransmit dari cardholder data itu atau sensitive authentication data itu. Jadi tidak lebih dan tidak kurang suatu ruang lingkup yang melakukan proses storing, processing, dan transmitting dari cardholder data dan sensitive authentication data yang saya sebutkan sebelumnya disebut adalah Cardholder Data Encryption, singkatan dari CDE, ya. Jadi ada people-nya, ada prosesnya, ada teknologinya, ya. Ini istilah-istilah ini mohon dipelajari dan diingat ya, karena ini makin lama makin banyak istilah-istilah yang mungkin masih asing buat teman-teman semua, ya. Oke, kita masuk ke next slide, next page ya. Ada istilah lagi yang disebut juga sistem komponen. Sistem komponen adalah, kalau tadi kita bilang suatu encryption terdiri dari people, proses, dan teknologi yang mentransmit dan proses atau store dari cardholder data dan sensitive authentication data. Ya, jadi ingat proses, people, proses, dan teknologi. Nah, ini kita ngomongin teknologinya, ya. Jadi disebut juga any network device, server atau computing device atau application atau ada database-nya juga. Pokoknya yang berhubungan dengan teknologi, ya, yang include atau connect dalam cardholder data encryption itu disebut sistem komponen. Ya, jadi kita ngomongin teknologinya. Tadi kan kita
bicarakan ada people, ada proses, ada teknologi. Karena sistem komponen adalah semua hardware, software, atau teknologi yang terkonek ke card data improvement itu. Ya, scoping. Next-nya ada scoping. Scoping adalah, ya, kalau bahasa Indonesia ya adalah mungkin scope, adalah boundary atau pagar, ya. Bagaimana kita membatasi suatu proses atau store atau transmit dari suatu entity. Kita nggak mungkin kita kalau misalnya mendefine suatu improvement itu sampai kemana-mana, melebar kemana-mana, ya. Jadi harus kita define scope. Istilahnya kalau kita membuat suatu bangunan atau rumah lah istilahnya, kita harus pagarkan kan, jadi karangannya, terus pintu masuk, ya mungkin ada ruang tempat tidur dan lain sebagainya. Nah itu jadi ruangan atau luas dari area yang kita mau lakukan atau melakukan implementasi PCI DSS atau mengimprove security level dari entity tersebut, ya itu namanya scoping, ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya disebut process of identifying all system component, people, and process to be included in the PCI DSS assessment. Assessment artinya apa? Assessment itu menilai atau menilai sesuatu terhadap suatu apa? Suatu standar. Ya. Standarnya apa? Suatu standar yang disebut namanya PCI DSS. Kenapa PCI DSS? Standarnya karena kita mau mengakses atau membandingkan keadaan sebenarnya dengan standar yang diinginkan oleh payment card industri. Jadi memang memukakan PCI DSS sebetulnya tidak lain dan tidak bukan adalah suatu standar information security seperti ISO 27000, ya mungkin Ibu atau Bapak kenal, ataupun apalagi HIPAA untuk medical record, ataupun GDPR untuk data privacy, ataupun masih banyak ya, ada SOC ya, SOC dari American Certified Public Accounting. Jadi PCI hanya salah satu standar dari sisternya ya, dari saudara-saudaranya tersebut. Yang memayungi itu semua adalah mungkin sering didengar adalah IT GRC. Jadi IT Government Risk of Compliance. Jadi anak-anaknya itu ada salah satunya PCI. PCI itu kenapa? Adalah standar untuk fokus data kartu atau card holder data dan sensitive authentication data, di mana data kartu itu ditransmit, diproses, di-store oleh orang, people, proses dan teknologi. Nah, itu namanya adalah standar yang mengcover kebutuhan electronic payment, ya. Jadi proses untuk mendefine suatu scoping adalah dalam PCI namanya PCI DSS scoping, ya. Jadi identify all system component. Jadi all system component itu adalah hardware, software yang tadi yang saya bilang, people, dan proses yang ada di entity tersebut, ya. Ini adalah PCI DSS assessment adalah the first step dari PCI DSS certification, ya. Jadi langkah pertama untuk menuju sertifikasi. Jadi sertifikasi adalah sesuatu yang sudah certified, sesuatu yang sudah mengikuti atau mengcomply suatu standar, ya. Itu namanya certified. Jadi if you are certified, ya, berarti organisasi atau orang tersebut, ya, sudah mumpuni atau mengikuti atau mengikuti dan divalidasi memang sudah sesuai dengan standar yang dianjurkan. Service provider is a business entity yang direct involved ke processing, storage, dan transmission dari transaction data. Ya, I'm trying to speak dengan slow aja ya, jadi supaya mungkin mudah-mudahan lebih jelas ya. Jadi kalau service provider ini
kita bisa bayangkan adalah sesuatu organisasi atau company atau entity yang berhubungan secara tidak bisa langsung, bisa tidak langsung terhadap proses atau store dan transmit data kartu tersebut. Ya. Ya. Oke, contohnya ya, ada data center. Data center itu ada yang mengcover seluruhnya, misalnya cloud ya. Cloud semua di-cover dengan environment yang virtual. Ada juga data center yang cuman mengcover colocation ya. Jadi istilahnya banyak ada di data center provider itu dia ada klien-kliennya yang menyewa rak dan lain sebagainya ya. Jadi itu secara tidak langsung terkait dengan processing, storing dan transmitting data kartu tersebut karena dia hanya batas fisik ya. Namanya jadi istilahnya physically security required requirement dari PCI DSS ya. Nah, itu disebut juga salah satu service provider. Ada juga service provider disebut payment gateway. Nah, ini lebih direct ya. Payment gateway contohnya masih mungkin banyak kalian tahu payment gateway ada mungkin macam-macam, ada Doku, ada Mitras dan lain sebagainya ya. Nah, itu terkait dengan transmitting, processing dari data kartu. Nah, itu lebih direct lagi ya. Jadi macam-macam. Ada yang mungkin yang kalau sesuatu bank misalnya, sesuatu bank itu melakukan backup dan lain sebagainya. Nah, backup itu mungkin di-outsource ke suatu kurir. Kurir itu kita bisa bilang juga service provider karena dia meng-outsource suatu proses dari backup yang ada mengandung data kartu, misalnya, kurang lebih gitu. Jadi macam-macam service provider ya. Jadi tapi mereka itu terkait atau entity yang terkait secara langsung maupun kurang begitu langsung dengan processing, storing, dan transmission dari transaction data dari card holder tersebut ya, card holder data tersebut. Oke, the next page ya, kita bisa lihat di sini apa yang disebut ataupun dijabarkan sebagai payment processor ya. Kita mulai sedikit lebih detail. Jadi payment processor itu sometimes di refer sebagai payment gateway ya, atau payment service provider. Jadi service provider juga ya. Jadi bagian service provider yang provide apa? Yang proses payment ya, atau sebagai yang menjadi gateway-nya payment. Kenapa disebut gateway? Karena dia gerbang. Jadi bisa nanti gateway itu kita anggap sebagai pintu besar ya. Jadi semua jenis transaksi itu kan mungkin nanti sebetulnya akan saya jelaskan di slide next-nya. Mungkin secara sekilas saja transaksi itu macam-macam teknologi yang digunakan ya. Ada yang pakai EDC ya, electronic data capture ya. Jadi kotak kecil biru itu kalau Bapak Ibu atau teman-teman pergi ke mall atau belanja kita gesek ya, itu disebut EDC. Ada yang belanja pakai online, ada yang belanja pakai ATM dan lain sebagainya. Itu teknologi. Teknologi itu adalah disebut juga delivery channel ya. Jadi channel-channel itu bisa masuk ke gerbang namanya payment gateway. Nah, di situ nanti payment gateway itu atur dia harus otorisasi ke bank ya. Kalau nggak diotorisasi ya mana bisa bayar atau mana bisa purchase ya kan ya. Jadi kurang lebih. Nah, untuk detailnya kita akan jabarkan di slide berikutnya ya. Ini hanya sekilas dulu. Jadi payment processor itu typically adalah entity yang engaged by the merchant or other entity to handle payment card transaction on their behalf ya. Jadi yang di-engage oleh merchant ya. Jadi mereka ada hubungannya. Kalau merchant kan adalah suatu, kalau bahasa Indonesianya pedagang ya. Bisa mall, bisa kios, bisa toko-toko kecil ya. Dari pedagang merchant itu ada jenisnya. Ada merchant yang kecil, yang cuman ada satu edisi, mungkin spare part mobil ya, dan lain sebagainya.
Ada yang merchant besar seperti misalnya Tokopedia. Tokopedia sudah huge merchant ya, atau mungkin Carrefour, supermarket yang besar dan lain sebagainya. Itu merchant kelas besar ya. Ada merchant kelas kecil. Nanti tipikalnya dibagi-bagi itu dari jumlah volume transaction per annual ya. Makin banyaknya transaksi, makin banyak kita harus amankan. Karena apa? Itu uang elektronik ya. Oke, kita masuk ke next slide berikutnya. The next terminologi itu kita bisa baca di sini sebagai ROC. Ya, singkatan dari apa ROC itu? Disebut Report of Compliance. Ya. Jadi kalau kalian tuh sudah certified, ya, itu akan dirilis suatu report yang menjabarkan semua activity dari audit, security audit ya, PCI DSS security audit, yang bisa divalidasi bahwa kalian itu sudah compliant. Jadi semua activity secara detail ya, ini report compliant. Biasanya kalau untuk suatu service provider seperti Doku ataupun apa ya yang middle size lah itu ya. Kita mungkin mengandung bisa sampai 500, 600, 700 page. Jadi activity dari login ke IP sini sampai jalanin komen-komen sampai cross check dengan suatu ya macam-macam ya technical ini checklist di situ. Nah, itu akan ditulis di report compliant. Jadi kalian sudah certified, kalian pasti dapat namanya report compliant. Very detail. Very detail. Dari A sampai Z semua ditulis di situ, ya. Oke, ada yang disebut juga AOC, ya. Attestation of Compliance. Singkatan dari kalau ROC itu sangat detail ya, bisa 600-700 lembar. Even for bank bisa approx 1000 page ya. Perlu karena assessment tuh harus, assessment adalah validation something terhadap standar kan. Jadi kita harus detail dan kita harus confirm. Jadi kalau not confirm itu perlu evidence. Evidence itu berupa teknis, bisa prosedur, bisa polisi, bisa macam-macam ya. Ada nanti standarnya, saya nggak mau bicara terlalu banyak tentang standar PCI karena sangat juga lumayan banyak ya. Sedangkan kita lagi mempelajari terminologinya dulu karena kata-kata asing ini mungkin harus diingat ya. Jadi report of compliance itu detail, sedangkan attestation of compliance itu hanya summary dari report of compliance ya. Itu biasanya sekitar 15 lembar atau lebih lah, kurang lebih ya. Itu gunanya apa? Gunanya kalau ada yang sudah bilang menyatakan sudah certified, berarti kita perlu mensosialisasikan atau menyatakan diri sebagai certified itu kadang-kadang bisnis partner kita meminta bukti. Ya, mana sertifikatnya, gitu kan? Kalian jangan kasih report of compliance karena itu terlalu detail. Too detail menjadi batu sandungan, ya. Makanya yang cukup saja yaitu berupa AOC atau singkatan dari Attestation of Compliance untuk bisa divalidasi oleh bisnis partner kita bahwa kita itu certified. Jadi kalau kalian ada yang minta bukti, tolong yang di-share itu adalah Attestation of Compliance. Ya. Ada juga istilah yang namanya Set Assessment Questionnaire, SAQ. Ya. Jadi tadi saya bilang, merchant-merchant itu ada level yang transaction-nya banyak. Contohnya levelnya Carrefour, levelnya semua big merchant ya, Tokopedia segala macam. Tokopedia merchant-nya berbentuk online ya. Kalau misalnya Carrefour biasanya
ya ada online dan ada juga pembayaran secara card present transaction. Nanti itu saya ceritakan ya. Jadi jumlah dari transaksi per tahun itu dibagi-bagi oleh empunya PCI DSS, ya disebut juga PCI SSC. Jadi sebuah konsil yang didirikan oleh payment brand Visa, Master, GCB, Amex, Discover, yang menentukan jenis dari macam-macam kategori merchant ya. Jadi kategori merchant itu ada yang 6 juta sampai 12 juta volume transaction per tahun, ya itu disebut level 1 merchant. Ya, kalau yang dari bukannya amount ya, ini volume transaction-nya, jumlah transaction, bukannya jumlah uangnya, tapi jumlah dari transaction itu ya. Kalau dari 6 juta sampai 12 juta itu adalah kelas kakap ya, kelas huge merchant atau service provider itu level 1 itu biasanya harus melakukan suatu assessment yang dengan mendapatkan report of compliance secara menyeluruh ya. Jadi secara detail ya, itu level 1. Ya, sedangkan level 2 ya kita bisa namanya self assessment questionnaire. Jadi namanya self assessment adalah mengakses diri sendiri ya. Itu adalah berupa singkatan-singkatan atau seperti kayak multiple choice ya, karena PCI itu ada yang bentuknya detail untuk level 1 assessment, ada yang level 2, level 3, level 4 dari volume transaction itu bisa memakai namanya assessment, self assessment questionnaire ya, lebih berbentuk multiple choice ya. Nah itu makanya jadi pengertian dalam hal ini self assessment questionnaire adalah reporting juga yang bisa memvalidasi kalian tuh certified, tapi ini lebih sederhana istilahnya gitu. Reporting tool yang use untuk dokumen self assessment result for entity yang lagi menjalankan PCI DSS assessment. Ya, jadi untuk level 2 adalah transaksi dari 1 juta sampai 6 juta, atau level 3 kios-kios kecil atau toko-toko kecil mungkin dari 200.000 sampai 1 juta transaksi per tahun, atau mungkin yang 40.000, 20.000 transaksi per tahun. Nah, itu level 4. Level 4, level 3 itu bisa gunakan self assessment ya. Jadi itu aturan dari atau pemberian exception dari PCI DSS ya. Dengan approve scan vendor atau adalah company yang mengapprove suatu company yang di-approve oleh PCI SSC atau singkatan dari Payment Card Industry Security Council ya. Ingat, Security Council itu adalah dewan ya. Council kalau bahasa Indonesia dewan, itu didirikan oleh 5 payment brand itu ya. Jadi semua yang berlogo Visa, Master, GCB, Amex, Discover itu 5 payment brand. Berarti ruang payment brand itu adalah sebagai strong foundation atau pendiri dari PCI DSS ya. Jadi kalau kalian tuh certified oleh QSA company atau Qualified Security Assessor company, otomatis 5 payment brand itu mengakui ya. Jadi sudah diakui oleh Visa, Master, GCB, Amex, Discover. Ya. Jadi kalau approve scan vendor itu adalah sesuatu vendor ya yang di-approve oleh PCI SSC itu untuk melakukan namanya scanning. Ya. Apa itu scanning? Itu ada sedikit teknis ya. Jadi scanning itu adalah istilahnya, kalau bahasa awamnya adalah kalau kita contohnya kesehatan lah ya. Kalau kita datang ronsen paru-paru, kita scan ya kan. Scan apakah paru-paru itu masih ada penyakit atau apa. Nah, makin banyaknya penyakit itu makin disebut juga tidak secure ya. Nah,
harus apakah disehatkan atau diperbaiki, ya. Jadi suatu vendor, suatu company yang di-approve oleh SCC untuk men-scan tingkat level security-nya, apakah masih banyak kerentanan, vulnerability, ya, atau sudah cukup sehat, ya, kurang lebih gitu ya. Kenapa? Kalau kita mau mengangkat level security dari satu company, kita harus namanya security level yang Yang comply. Berarti kita anggap sehat lah, ya. Jadi kita harus scan, oh benar, sudah sehat semua, sudah mengikuti standar yang diinginkan. Nah, tugasnya untuk menentukan bahwa, ingat ya, approve scan vendor itu, tadi kan kita sudah membicarakan tentang teknologi ya, people, proses, dan teknologi ya. Jadi kita men-scan itu, ya contohnya, kita fokus ke teknologinya ya, yang tadi saya bilang sistem komponen itu, hardware, software, network, server, itu kan pasti ada, kalau bahasa teknologinya IP address ya. Ya, IP address itu ada yang internal IP, ada yang aplikasi. Nah, itu kita harus scan. Harus scan apakah level security-nya atau level kesehatan dari security-nya sudah memadai atau belum ya. Nah, itu yang tugasnya adalah dilakukan oleh approved scanning vendor. Oke? Sekarang kita, the next-nya adalah qualified security assessor. Tadi saya sudah memperkenalkan diri bahwa saya adalah QSA dari 2010 sampai 2017 ya. Jadi namanya qualified security assessor. Jadi orang yang dididik sebagai assessor, penilai oleh PCI DSS Council. Ya. Jadi saya diakui oleh Visa, Master, GCB, AMEC, Discover untuk diberikan mandat melakukan assessment atau audit setiap entity, setiap organization, setiap company yang involved dengan transmitting, processing, storing dari data kartu. Ya, jadi qualified security assessor itu berlaku hanya 1 tahun. Demikian juga report of compliance. Demikian juga attestation of compliance. Itu semua berlaku 1 tahun. Jadi setiap tahun harus diperpanjang lagi. Untuk diperpanjang itu harus ikut assessment begini dan harus ada namanya credit point atau CPE ya. Jadi credit point untuk bisa ngikutin exam ya, setiap tahun harus ada exam. Examnya harus at least 75% dari ini harus lulus ya. Kalau tidak maka akan gagal menjadi QSA ya. Jadi di Indonesia ini ya kurang lebih ada sekitar ya nggak lebih dari mungkin 5 kali ya. QSA di Indonesia ya, masih sedikit ya, kurang lebih gitu ya. Jadi kita di training, di approve, di certified oleh PCI DSS Council ya, untuk melakukan audit assessment on-site maupun off-site terhadap semua entity, company, bank, semua payment gateway, service provider, merchant dan lain sebagainya, di mana mereka terkait dengan electronic payment itu kan. Jadi transmitting, processing, storing, dan processing data kartu. Karena data itu kita bisa dibilang adalah moving ya, bergerak ya. Dia kadang ditransmit, kalau ditransmit kan dia berarti over the network. Kadang diproses itu oleh aplikasi. Kadang di store bisa di database, bisa di log, dan lain sebagainya ya. Jadi data moving itu kita harus secure, ya kita amankan. Karena apa? Kalau misalnya kita amankan pada saat storing-nya saja, tapi pada saat transmitting-nya kita ngamankan, tetap aja dalam sisi security perspektif itu kurang aman. Kenapa? Bisa di-hack, bisa dicuri. Demikian juga kalau pada saat transmit aja, tapi store-nya kurang aman, tetap aja dinamakan tidak comply masih, ya, karena pada saat store
itu mungkin tidak di-encrypt, tidak di-hash, dan lain sebagainya, tidak di-protect. Nah, itu bisa memberi peluang untuk dicuri. Karena ini kita ingat, apa yang kita bicarakan adalah uang sebetulnya ya, tidak lebih dan tidak bukan uang elektronik ya. Jadi ada informasi-informasi yang tadi kita sebut itu harus dilindungi pada saat diproses, di-store, dan ditransmit. Ya.